Ma'asyiral muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di suasana haru kebahagiaan pada pagi hari ini, mari khatib mengajak untuk sama-sama kita mengintrospeksi diri kita masing-masing pasca bulan Ramadan yang telah meninggalkan kita ini. Apakah tingkat kualitas iman yang ada di dalam hati sanubari kita selama ini semakin lama semakin bertambah, ataukah semakin lama semakin berkurang, ataukah biasa-biasa saja tak punya perubahan sama sekali? Saudaraku, waktu terus berjalan yang tidak akan pernah kembali lagi. Sementara itu hari-hari kita terus berpacu mendekati sakaratul maut. Maka satu hal yang harus kita tanyakan terus-menerus pada diri kita, apakah diri kita sudah siap untuk menghadapinya? Maka oleh sebab itu untuk mengajak di pagi hari yang Raya Idul Fitri ini, mari kita bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berusaha dengan sekuat tenaga menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah saudaraku, kalau kita benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan janjinya kepada kita. Allah akan berikan kita ketentraman hidup, kebahagiaan hidup di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sejak terbenam matahari kemarin, muslimin muslimat di seluruh penjuru dunia mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid seraya memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah lah yang maha besar, Allah lah yang maha kaya, Allah lah yang maha segala-galanya. Kita kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tiada daya dan kekuatan kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Seraya berharap semoga ibadah yang kita laksanakan sebulan penuh diterima dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu penuh harap pula dalam doa-doa kita setiap saat dan waktu, semoga Allah panjangkan usia kita sehingga kita dapat menemukan Ramadan di tahun-tahun mendatang. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang harus kita syukuri dalam kehidupan ini, Allah Subhanahu wa taala telah jadikan kita sebagai makhluk yang paling sempurna di atas muka bumi ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan kesempurnaan itu boleh diingat dan kita renungkan saudara. Tidak banyak manusia yang Allah berikan kesempurnaan, yaitu tidak lain adalah Allah tambah kita hidayah beriman Islam kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, kalau kita baca sepertiga daripada Al-Quran itu, begitu banyak kisah daripada para nabi dan rasul, begitu banyak manusia yang dipertemukan dengan para nabi dan rasul, akan tetapi mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu kita yang tidak pernah bertemu dengan nabi, kita yang tidak pernah bertemu dengan rasul, akan tetapi Allah titipkan hidayah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak lain kita ucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Saudaraku, maka keimanan inilah yang menjadi tiket utama untuk mengambil keberkahan yang ada di dalam bulan Ramadan yang baru saja kita laksanakan. Bahwasanya bulan Ramadan tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Yang pertama Allah sebut, yang pertama Allah undang adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menggunakan kata ya ayyuhan nas, hai manusia, karena begitu banyak manusia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ya ayyuhan Islam, hai orang-orang Islam, begitu banyak orang yang mengaku agama Islam, akan tetapi pengakuannya jauh panggang daripada api. Jangankan melaksanakan ibadah, ia melaksanakan hal-hal yang sunnah saja ia tidak melaksanakan. Maka oleh sebab itu hadirin sekalian, Allah undang orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita melaksanakan ibadah puasa yang telah kita laksanakan sebulan penuh ini? Tidak lain adalah untuk mencapai derajat yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala,
tujuannya tidak lain adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi pribadi yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Maka oleh sebab itu ketakwaan ini harus kita jaga dan harus kita pelihara. Mudah-mudahan kita dapat menjadi contoh dan kita wariskan bagi anak cucu dan keturunan kita. Hadirin, lalu apa bukti ketakwaan yang telah kita laksanakan selama bulan Ramadan ini? Nanti ini akan menjadi bukti berhasil atau tidaknya ketika kita selesai melaksanakan ibadah puasa ini. Bukti yang pertama, tentu kita memiliki kesabaran yang kuat, karena ibadah puasa ini melatih kita untuk menjadi pribadi yang sabar. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Yang ketika ia mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia mengucapkan kalimat istirja, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian bukti yang kedua, yaitu istiqomah di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, jangan sampai kita tidak istiqomah. Bahwasanya pada bulan Ramadan kita telah latih berbuka dengan istiqomahnya kita menanti waktu ibadah salat isya dan tarawih, dengan istiqomahnya kita melaksanakan, kemudian tadarusan dan lain sebagainya. Hendaklah istiqomah ini jangan sampai luntur kita lanjutkan di luar daripada bulan Ramadan ini. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshirul jannata allati kuntum tu'adun. Bahwasanya orang yang istiqomah itu akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala surga yang berlipat ganda di hadapan Allah Subhanahu wa taala khalidina fiha. Kemudian yang ketiga, bukti daripada orang yang melaksanakan ibadah puasa dengan nilai-nilai ketakwaannya itu tidak lain adalah tepat pada waktu. Ia sayang dengan waktu, ia tidak lalai dengan waktu. Mengapa? Begitu banyak orang-orang yang sudah ada di dalam alam kubur sana menyesal dengan ia menyia-nyiakan waktu di masa hidupnya. Apa penyesalannya? Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib asaddaqa wa akun minas sholihin. Bahwasanya orang-orang yang ada di dalam kubur itu berkata memohon kepada Allah, ya Allah, andai kau hidupkan sebentar saja aku ke atas muka bumi ini, ya Allah, aku ingin bersedekah, ya Allah, aku ingin bersedekah, ya Allah, aku ingin bersedekah dan ingin melaksanakan amal soleh. Hadirin sidang jamaah salat Id rahimakumullah, di hari yang fitri ini kebahagiaan menyelimuti kita bersama orang-orang yang kita cintai, tapi tak bisa kita pungkiri ada perasaan rindu yang mendalam hingga berurai air mata yang tak henti-hentinya seiring gemah takbir berkumandang. Coba perhatikan saudaraku di sekitar kita. Mungkin di tahun-tahun yang lalu ada orang-orang yang sangat kita cintai, ada bersama kita, ada di samping kita. Akan tetapi tahun ini mungkin mereka tidak ada lagi di samping kita. Apakah itu ayah dan ibunda kita, anak cucu kita dan keturunan kita, karena kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu hadirin sekalian rahimakumullah, maka doakanlah orang-orang yang kita cintai tersebut, kita doakan terus-menerus agar mereka mendapatkan ketenteraman kebahagiaan di alam sana sebagaimana kebahagiaan tersebut yang kita rasakan pada saat ini. Terlebih-lebih saudaraku, kita yang punya orang tua masih hidup, maka berikanlah ia kebahagiaan yang luar biasa. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, karena darah dan dagingnya yang terus mengalir di tubuh kita karena jasa-jasa yang telah diberikan oleh orang tua kepada kita. Dalam ayat ini Allah tidak menyebutkan wabil walidaini khair atau wabil walidaini ma'ruf, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat ini wabil walidaini ihsan. Artinya apa? Kebaikan-kebaikan yang mungkin kita laksanakan sebesar apapun kepada kedua orang tua kita tidak akan mampu membalas kebaikan-kebaikan dari yang telah diberikan oleh orang tua kepada kita. Setetes darah yang jatuh ke bumi, setetes keringat yang jatuh ke bumi melahirkan kita, membesarkan kita, bahkan dia sanggup berbelah perutnya untuk melahirkan kita. Maka oleh sebab itu sayangilah orang tua kita.
Hadirin sidang jamaah salat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, setiap kita pasti punya salah, setiap kita pasti punya dosa. Al-insan mahzanul khata' wal islam. Akan tetapi Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, maka sepulang penuh kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua dosa-dosa dan kesalahan kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sayang kepada hamba-hambanya. Ia tidak peduli apakah kita pernah berzina, apakah kita pernah membunuh, apakah pernah kita melaksanakan dosa-dosa yang besar. Akan tetapi kata Allah, wasari'u ila maghfirah, bersegeralah menuju ampunanku, dan kuncinya tidak lain adalah ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebaik-baiknya. Hadirin sidang jamaah salat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu sayangilah diri kita, perhatikanlah diri kita, muhasabah diri kita, beruntunglah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang selalu mencari-cari kesalahan dirinya sehingga setiap hari ia berusaha untuk menjadi orang yang terbaik. Kemudian celakalah orang-orang yang hari-harinya selalu mencari-cari kesalahan orang lain sehingga ia bertambah hina dan hina tidak hanya di hadapan manusia akan tetapi hina tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kuncinya sempurnakan tidak lain setelah ini adalah hablum minan kita. Kita datang kepada orang tua kita datang kepada orang-orang terdekat kita saling memaafkan dan di sekitar kita, maka sempurnalah amal ibadah kita dan kita tidak yang menjadi ditakutkan oleh Rasulullah SAW menjadi umat yang muflis. Apa itu umat yang muflis? Umat yang membawa amal yang begitu banyak akan tetapi tidak pernah memaafkan dan tidak pernah dimaafkan, maka ia akan mendapatkan umat yang bangkrut. Amal ibadah yang ia laksanakan selamanya maka akan diambil oleh orang-orang yang pernah ia sakiti. Demikian semoga kita semuanya selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apapun yang kita hajatkan akan diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan daimin, hamdan yu'afi ni'ama wa yakfi mazida. Ya rabbana kama yanbaghi lijalaali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah ya Rabbuna ya Karim, kami ini adalah makhluk yang telah Kau ciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna ya Allah. Di balik kesempurnaan yang telah Kau karuniakan kepada kami ya Allah, seringkali karena kebodohan kami, karena ketakwaan kami melaksanakan dosa dan salah ya Allah. Maka oleh sebab itu ya Allah, di hari yang sangat mulia ini kami mohon ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, baik yang nyata maupun yang kami sembunyikan ya Allah. Ampuni pula ya Allah dosa kedua orang tua kami ya Allah, ayah dan ibunda kami, baik yang masih hidup maupun yang telah Kau panggil ya Allah. Ya Allah, bagi orang tua kami yang masih hidup ya Allah, kami mohon ya Allah, sehatkan orang tua kami ya Allah, limpahkan rezeki kepadanya ya Allah agar dapat melaksanakan ibadah dengan khusyuk dan tenang ya Allah. Tetap dan istiqomahkanlah iman orang tua kami ya Allah, kelak ketika Kau panggil orang tua kami ya Allah dalam keadaan kasih sayang-Mu yaitu husnul khatimah. Ya Allah, bagi orang tua kami yang telah Kau panggil ya Allah, kami mohon ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu di alam barzah sana ya Allah. Berikan yang terbaik untuk orang tua kami ya Allah. Sayangi orang tua kami ya Allah,
sinari orang tua kami ya Allah, berikan yang terbaik tempat orang tua kami ya Allah, ya Allah ya Rabbal Alamin, ya Allah sayangi orang tua kami ya Allah, sayangi orang tua kami ya Allah, sayangi orang tua kami ya Allah, jadikan kuburnya Allah min riyadil jannah, yaitu bagian daripada taman-taman surga. Ya Allah ya Rabbuna ya Karim, berikan hidayah kepada kami orang tua ya Allah, agar kami dapat menjadi contoh dan mendidik anak cucu dan keturunan kami hingga Engkau lembutkan hatinya ya Allah, Engkau pilihkan jodohnya yang terbaik ya Allah, Engkau berikan masa depannya yang terbaik ya Allah, sehingga anak cucu dan keturunan kami senantiasa istiqomah beriman kepadamu. Kelak ketika kami menghadapmu, mereka senantiasa mengucapkan doa yang tulus dan ikhlas. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tahsana wa ta'abudana wa taqabbal ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah